Ceritanya tadi kita lagi naik motor, kita mau ketemu dengan keluarga saya dan tiba-tiba ada orang datang dan menyiram air keras. Iya, di tengah perjalanan seperti itu, Pak. Terus? Tapi untungnya tadi tidak kena muka kami, jadi kena cuman kaki dan tangan. Dan tas. Tasnya juga kena. Saya rusak. Lanjut. Dan tadi di saat kita disiram air keras, orang itu menyebut nama Luna. Iya. Luna adalah mantan dari mantan saya. Mas, aku masih mau cari tahu tentang Luna sih. Aku coba cari-cari di Imagegram ya. Siapa tahu aku nemu Imagegramnya dia. Ya udah, duduk dulu ya. Duduk. Ini bukan. Yang ini juga bukan. Nggak ada sih mas. Ini coba ini deh. Gimana? Nggak, aku nggak nemu Imagegramnya dia mas. Ya banyak sih yang namanya Luna, cuman bukan mantannya Doni. Waktu itu dia kerjanya apa? Setahu aku sih dia waktu itu jadi model, tapi nggak tahu sekarang dia kerja sebagai apa. Kalau alamatnya, kamu pernah tahu nggak? Enggak, aku nggak tahu alamatnya dia mas. Oh, Angel. Angel tahu soal dia nggak? Mungkin sih, soalnya Angel itu sering banget jadi hairstylist model, jadi mungkin dia kenal. Ya udah, coba tanya dia. Oke, aku teleponnya. Alhamdulillah lah, tangan gue sekarang udah sembuh. Tinggal kaki gue nih, dikit lagi sembuh. Pokoknya gue gak mau tahu pas kaki gue udah mulai sembuh, gue langsung harus kerja lagi. Selain gue gabut di kosan gak kerja, tabungan gue juga udah mulai nipis lagi. Kalau bukan gara-gara gue disekap kemarin di Jalan Salak Pondok itu, ini kaki gue pasti udah sembuh sekarang. Pasti gara-gara ketek-ketekan pas gue disekap. Ini kaki gue masih sakit deh. Tapi gue tuh bener penasaran deh. Sebenarnya siapa sih dalang di balik penyulikan gue itu? Gue bener-bener harus cari tahu sih. Gimana gue nyari taunya? Orang si penjahat-penjahat itu aja sama sekali gak mau ngaku siapa yang nyuruh mereka. Terus gue juga gak ada bukti lagi. Kalau ini semua tuh ulahnya Tamara. Gimana dong? Ini gue cari tahu siapa yang pelaku sebenarnya. Halo Rin. Iya. Rin, lo kenapa kok suara lo kayak gitu? Gue barusan dicelakain Jel sama orang. Ada yang nyiram air keras ke gue sama Mas Dingga. Hah? Astagfirullahaladzim Rin. Terus gimana? Ini lo sekarang gimana? Lo keadaannya gimana? Lo baik-baik aja kan? Ya sekarang sih aman sih. Tadi untung pas gue disiram, itu gue nutupin muka gue pakai tas gue. Dan muka gue tadi targetnya, dan tapi kecipratan ke kaki gue sama tangannya Mas Lingga. Kaki lo sama tangan Mas Lingga gimana? Baik-baik aja kan? Kita tadi habis dari rumah sakit untuk diobatin, jadi sekarang udah aman sih, tapi perih banget Jel sekarang. Ya ampun Rin, makanya lo tuh harus hati-hati. Gue kan bilang kalau gue tuh ngerasa ada yang mau ngejahatin lo. Iya Jel, gue gak nyangka ternyata semua yang lo omongin itu bener. Ternyata emang bener ada orang yang mau celakain gue. Dan gue tuh yakin kalau yang mau nyelakain lo itu Tamara. Ya, itu mau Tamara atau bukan, tadi orang yang nyiram air kerasnya tuh dia nyebut-nyebut nama Luna. Luna? Luna siapa? Lu gak kenal sama dia? Dia model. Luna, aduh gue baru denger lagi namanya Rin, kayak gue gak kenal deh. Tapi udah, nanti gue coba tanya sama teman-teman hairstylist gue yang lainnya, siapa tau mereka ada yang kenal ya. Tapi ini, lo nya sendiri sama sekali gak kenal sama Luna?
Iya, jadi dia itu dulu mantannya Doni. Nah, pas awal gue pacaran sama Doni, dia tuh udah temuin gue berkali-kali, dia minta gue untuk putusin Doni. Tapi gue tuh sebenarnya udah pacaran sama Doni waktu itu setelah mereka berdua udah putus. Tapi dia nggak terima, jadi dia terus-terusan ngejar-ngejar Doni. Itu kejadiannya udah 6 tahun lalu sih, jadi gue sekarang nggak tahu kabarnya dia gimana. Setelah dari itu lo udah gak ada urusan apa-apa lagi sama si Luna ini? Enggak, Jel. Waktu itu pas gue ke resto sih, gue sempat lihat di lantai kamar mandinya tuh ada fotonya Doni sama Luna. Mungkin dia di sekitar gue. Ya bisa juga sih kayak gitu. Tapi sumpah, Jel, gue takut banget. Air keras loh yang disiram. Untung Tuhan masih ngelindungin gue, Masli nggak baby bun. Iya, Rin. Yaudah gini, sekarang gue coba telepon salah satu teman hairstylist gue ya, namanya Dinda. Gue coba cari tahu soal si Luna ini. Ya udah kalau gitu gue bantu ya juga ngomong sama Mbak Dinda. Udah nggak usah. Gue aja yang nelpon, gue cari tahu. Abis itu gue kasih tahu ke lo ya. Bye. Oke, bye Angel. Oke, kita ke kosannya Angel ya, Mas. Iya, oke. Ayo. Hati-hati. Jadi Rin, kata Dinda, Luna itu awalnya jadi model. Terus habis itu setelah jadi model dia tuh berubah jadi hairstylist. Tapi setiap dia kerja itu dia selalu pakai masker, nggak pernah dibuka dan nggak ada yang tahu juga alasannya kenapa. Terus kata Dinda beberapa tahun ini itu dia ngilang, nggak ada kabar. Nah dan kata Dinda agensinya itu mecat Luna dan udah nggak mau kerja sama lagi sama dia. Nggak tahu juga kenapa. Dinda ada kirimin fotonya Luna nggak? Nah kebetulan ada, tadi Dinda ngirim karena sekitar 6 tahun lalu gitu si Dinda pernah kerja sama Luna pas dia masih jadi model. Tai lalat ini kok iya itu mantannya Doni. Ya udah, Rin, kayaknya udah malam. Sebaiknya kita pulang dulu ya. Besok kita cari tahu lagi tentang Luna ini. Iya Mas. Ya udah. Kita balikin Jo. Makasih banyak ya. Pokoknya lo hati-hati ya. Mulai sekarang lo tuh harus waspada dimanapun lo berada. Iya. Ya dan gue pasti bakal doain lo, baby bun, sama Mas Lingga terus kok. Thank you Angel. Makasih. Ya dan gue juga bakal cari tahu siapa yang mau ngejahatin lo. Karena gue yakin banget Rin, ini tuh ada hubungannya sama gue di skap kemarin. Baru kemarin gue kena musibah, sekarang lo. Gak aneh kan kalau gue mikir ini tuh ada hubungannya sama Tamara? Ini kan Doni. Bentar, Jel. Gue baru ingat. Jadi waktu gue pergi ke resto itu dan gue nemuin fotonya Luna sama Doni, gue ke restonya sama Tamara. Nah, dia tuh sempat ke toilet duluan. Terus pas dia balik dari toilet, gue ke toilet tuh. Pas gue mau ke toilet, gue liat ada foto itu, gue nemuin. Terus tiba-tiba si Tamara tuh balik lagi, dia katanya mau cuci tangan. Tuh kan? Tau gak feeling gue, Tamara tuh masuk ke toilet lagi karena dia udah sadar kalau tuh foto tuh jatuh. Mungkin ya. Ya udah pokoknya gimana pun caranya kita bakal cari tahu soal ini bareng-bareng ya. Tapi Jel, makasih banyak ya. Lo udah sampai berkorban buat gue.
Nah, gue tuh sekarang percaya banget sama lo. Ya udah. Udah sekarang lo istirahat Gi, kasihan Bibi Bun kalau kecapean. Ya udah, oke. Ya, yuk. Ya juga istirahat ya. Ya, makasih Angel. Bye. Assalamualaikum.